hari ini kita mau belajar apa nih Pak? Di kelas saya bahasa Inggris. Biasa kelas biasa ya Pak? Yang satu, Bahasa Inggris. ya, Ini materinya Pak yang mana? materinya di basic voice. Oke. Basic voice. Jadi tujuannya Kak, basic voice, voice artinya boost. Setelah belajar ini tujuannya kita siswa Siswa dapat menggunakan dan mempraktikkan kalimat passive voice. Baik kali penggunaan kalimat basic voice voice, oke. dalam berbicara dengan tulisan maupun speakingnya untuk Ya berarti tulisan dulu ya, tulisan dan speaking. dan speaking. Terus jadi berarti kita bisa simpulkan di sini area pengembangan yang ingin dicapai buat siswa adalah khusus untuk tulisan sama speaking. Ya, Ya. writing and speaking. Ya, Ya, writing dan speaking. Writing dan speaking ya. Ya, speaking siswa. Terus strateginya apa nih Pak dipakai di kelas ini? Sebenarnya kan di sini kita itu grammar, ini kan grammar ya. Iya. Grammar kita itu kita menggunakan juga pakai demonstrasi. Iya. Demonstrasi karena setelah saya menyampaikan materi tujuannya terus kita minta siswa untuk membuat kalimat dan mendemonstrasikannya. Tentu dengan writing dan speaking. Jadi tulisannya mereka bisa menulis dan mereka juga bisa mengkomunikasikannya berbicara nanti seperti Jadi itu. kita pakai strategi pembelajarannya adalah demonstrasi. Ya, demonstrasi. Ada nggak kira-kira kayak media yang dipakai gitu? Saya menggunakan pertama paket yang ada, buku paket yang ada, kemudian dia menggunakan laptop karena kita itu menggunakan PPT ya, ada PPT-nya. Ditampilkan atau di-share ke grup? Ditampilkan. Oke. Kita ditampilkan karena kalau dulu di waktu pandemi kita share Iya. komunikasi secara online, tapi sekarang kita tampilkan di dinding melalui dengan menggunakan infobus. Iya, oke. Jadi medianya PPT, Iya. kemudian ditembak Ke di dinding. layar ya. Iya. Oke, baik Pak. Kemudian nanti kita pakai evaluasi. Kira-kira cara mengevaluasi siswanya bagaimana? Nah, jadi saya sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, saya di sini untuk meningkatkan writing dan speaking. Untuk hari ini pertama ini, tentu kita akan mencoba mereka untuk writing terlebih dahulu, writing first. Jadi saya dengan catatan, saya menugaskan mereka untuk membuat contoh kalimat asik menggunakan kata-kata mereka sendiri. Oke, Nah, Pak. seperti itu. Ya. Iya. Ada nggak mereka dibolehkan pakai kamus atau pakai Boleh, Google? kita sarankan bahkan membuka Google, tapi untuk kata yang nggak tahu, bukan menerjemahkan. Ah iya. Misalnya yang seperti ini nggak saya izinkan. Misalnya para siswa mengerjakan tugas di dalam kelas setiap hari itu diterjemahkan bahasa siapa, itu nggak sah, itu saya larang. Tetapi bahasa Inggrisnya kelas apa ya, itu saya sarankan mereka Di word per word ya. Ya, buat to find difficult word. Oke. Untuk menemukan kata yang sulit, iya. Boleh pakai kamus, boleh pakai Google Translate. Boleh kayak gitu. Oke, Pak. Termasuknya itu ya Pak ya. Iya, itu mencari kata yang sulit. Baik Pak, kalau gitu hari ini kita akan masuk ke kelas Bapak. Iya. Dan banyak apa aja. Habis itu nanti kita masuk lagi. Iya. Oke. Oke. Sudah Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Anybody sick? No. Hello, how are you today? Fine. Are you sick? No. Okay. And you? How are you today? Fine. Are you sick? Do you have any problem? No. What are you feeling now? Are you feeling full or hot? Yes. Apakah merasa dingin atau panas? Yes, ya jawabannya ya. That's very good of you, right? Hi Yolanda, how are you today? I'm fine. You very hard to tell me? No. Are you feeling hot or cool now? Hot, right? You are feeling hot, right? Okay, that's very good. Okay. And do you have any problem? No. Okay. Do you know basic voice? You know, right? A little bit. Sedikit. Oh no. A little bit. Jadi yang benar little bit bukan little. Nanti ada little ada sing-sing sama-sama ada oh.
2023. Next, basic points. Okay, now we are going to talk about the basic points. Kita akan berbicara tentang kalimat pasif. Iya, kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Example, in Indonesian, I'd like to say in Indonesian first. Saya akan buat contoh dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Basic voice, the subject of the sentence is done by the object of the sentence. Kalau kalimat pasif, kebalik, subjeknya dikenai pekerjaan. Contohnya, if your Indonesian is right, it will guide you to be able to speak English correctly. You bahasa Inggrisnya akan benar kalau bahasa Indonesianya benar. Bahasa Indonesianya salah, maka bahasa Inggrisnya juga akan salah. Kamu kok takut-takutin gitu? Tapi aku takut di situ jadinya. Masa saya di situ dia? Jadi I'm just really trying to fit on you. Hi guys, I guess. Hi guys, oh my god. Oh, I'm kidding. Just look at him. Look at him. Oh my, like Korean. Oke, jadi seperti itu dia. We can make sample in Indonesian. Siapa bisa buat contoh bahasa Indonesia terlebih dahulu? Kalimat aktif, siapa bisa? Ya, silakan. Come on. Silakan bahasa Indonesia. Aktif. Pasifnya makan di sedang mandi. Kamu tahu nggak kalau ada orang bilang makan di sedang mandi? Kamu tahu nggak bahasa Inggris? Makanya saya bilang bahasa Inggrismu akan benar kalau bahasa Indonesia betul. Adik sedang makan. Kalau tadi itu guru menghukum siswa. Bikin pasif. Siswa dihukum oleh guru. Adik sedang makan. Makan di sedang. Bisa nggak? Makan di sedang mandi? No. Johnny sedang membeli sebuah mangga. Pasifnya seberapa mangga dibeli oleh Johnny sedang makan. Makan di sedang. Apa bisa makan di sedang Johnny? Berarti kalimatnya itu kurang apa? No object, bukan ambil objek. Johnny adik sedang makan apa? Bakso. Adik sedang makan bakso. Coba dibikin pasif. Bakso dimakan adik. Jadi kalau Johnny sedang menendang sedang di Johnny. Okay, now we are going to make it the pattern, right? Here's the pattern of the basic voice. First, present simple present tense, right? Present tense. Present tense. Active voice. Active. Subject plus infinitive object. Passive. Subject plus is, am, are, verb. 3. Passive voice dalam kalimat pasif kita menggunakan to be present apa dia? Is, am, are. Subject plus is, am, are, verb 3 ini kata kerja bentuk ketiga. Dalam kalimat aktif bentuk pertama atau kata kerja infinitive change into the verb, the third form of the verb. Kata kerja bentuk ketiga itu verb 3 plus object. Now we are going to make the example. Look at example 1. The man clean the yard are free. Morning. The man cleans the yard every morning. What does it mean? Siapa yang tahu apa artinya? Anybody knows? The man cleans the yard every morning. Artinya, ya artinya apa? Halaman. Jadi apa? Ibu atau the man artinya
What the best voice? Pasifnya gimana? Come on. Setiap hari. I like to tell something. This is adverb 5, still at the end of the sentence. Tetap di ujung. Kita sampai sini. By Ratna here, right? Every morning. Every morning. Okay, so change into the project. Kita letakkan di sini tetap still at the end of the sentence for adverb 5. Laki-laki itu membersihkan halaman setiap pagi. Jadi sini setiap pagi juga. Jadi gimana dia? Halaman dibersihkan oleh laki-laki itu setiap pagi. How to say in English? Bahasa Inggrisnya gimana? Look, ada rumusnya. Setelah ada is, the yard is clean. Iya, the yard is clean. Oleh bahasa apa oleh? By. Maka the yard is clean by the man. That's very good of you. Mom, say, Mom. The yard is clean by the what? By who? By the man every morning. So adverb time is still at the end of the sentence. Bingung? Seorang laki-laki membersihkan halaman setiap pagi, maka halaman dibersihkan oleh laki-laki itu setiap pagi. Seperti itu dia. A student hits a big in the class. Apanya? Seorang murid memukul seekor lebah di dalam kelas. Anak ini sering lebah dipukul. Seorang siswa memukul seekor lebah di dalam kelas. Here is it active voice or passive voice? Jadi kalau aktif apa sih? Ini kalau yang lama jawab, tak kasih hukuman. Yang cepat jawab, tak kasih uang. Aktif apa sih? Bagus. Nanti hadiahnya. A student needs to be in class. Apanya? Seorang murid memukul seekor lebah di dalam active or passive voice. Kalimat aktif apa sih? Change the passive voice. Sama bisa buat kalimat pasif. Itu demand penning. The penning man, nggak bisa. Yang lagi penning, maksudnya penning itu kan lagi kipas-kipasan, bukan penning. What? Come on, change into the passive voice. A student hits a big bee in class. Kata kerjanya tetap hit. Tetap hit. Come on. Bukan asal. Bisa sharing. Mau hit. Mau hujat belum bisa. Anak dari bawah, come on. Bisa? Dari Mario. Korea. Satrio? Belum. Berapa? Raro? Yuk? Hah? Ya, come on. That's right. Alright, boys. Okay? Kalau salah saya jangan menang. Enggak apa-apa, nanti kita praktik. I'll coach you. Konten 100 dia. Dan Okay? bisa kan lagi? Okay, that's good. Everybody knows which is the mistake. Ada yang tahu nggak di mana salahnya? Tadi balik ya? Oh.
Katanya boleh kayak gitu lah. Biarkan pendapatnya orang, nanda, biarkan punya pun salah. No problem, ya kan? Tuh ini benar gue, kan? Oke. Oh ya. Kawannya tangan ya. Kalau pengawannya berarti ya kan? Oke. Anybody want to write? Ada yang mau nulis lagi? Kalau aku tahu. Ya kan sih, tahu sih. Jadi nggak tahu. Dah, oke. Sekarang saya kasih tahu ya semua variasi Indonesia. Now, hello students, now for me. If you don't understand about the sentence and you don't remember about the pattern, you must have look at the pattern. Kalau kamu itu buat kalimatnya kesulitan, rumusnya pun belum ingat, maka kembali lihat rumusnya, dicocokkan. Kalau sama rumusnya nggak cocok berarti punyamu salah. Gitu dia. Yuk, lihat kali. Sini kak. Biar saya terangkan nanti dia bisa. Di situ tuh anak itu sekolah juga kan? Sekolah. Udah, sini udah. Anak itu sekolah kan sana. Oke. Passive voice pertama apa dia? Oke, mana subjeknya? Lebih ini subjeknya. Di sini ya benar. Ya kan? Saya tidak waktu sekolah tahu tak. Setelah subjek apa? Di sini lihat rumusnya. Ini kan subjek. Kalimat pasif. Terus sebelahnya apa setelah subjek? Ini lihat ini. Apa coba? Halo. Itu apa? Baca aja apa? Wah. Ini apa? Ini subjek. Subjeknya mana tadi? Big, ya yang punya nada big, punya Mauja juga big. Terus setelah subjek apa dulu sini? Is, a itu dibaca maksud saya. Jadi setelah subjek wajib is ma punya nada. Setelah big apa dia? Is, benar. Ini berarti ini udah ngelip karena sesuai dengan rumus udah salah. Seharusnya setelah subjek is atau are, di sini setelah subjek kata kerja. Terus punya nanda, subjek ada kan? Di to be apa? Is. Kata kerjanya bentuk berapa? Ketiga. Di sini bentuk berapa? Belum dirubah. Nah, di sinilah kesalahannya. Karena di sini hits, di sini tak hits. Tetap ini, cuma biasanya dibuang. Kan di sini bentuk ketiga yang dibilang. Ini kan bentuk pertama, rumusnya bentuk pertama infinitif. Dalam kalimat pasif kata kerja bentuk berapa? Ketiga. Ini nggak pakai s. Berarti salah di situ. Yang ini salahnya di sana, di situ. Kecil salah. Karena ada orangnya saya nggak berani. Gitu ya. Jadi ini yang benar. Apa bacanya kon? Lebih is my student in the class. Right. Thank you very much. Yeah. Okay, that's good. Now we are going to have another exercise. Aku nyari kamu. The boys play hide and seek during the rest time. What does it mean? Apa arti? Kira-kira artinya? The boys artinya apa? Anak laki-laki bermain hide and seek.
kamu ngumpet nanti tak cariin. Umpet. Tak umpet. Jadi cuma anak laki-laki bermain petak umpet sepanjang rest time. Waktu iya, waktu istirahat. Oke. Makasih ya Gil ya. Bisa nggak? Anak laki-laki bermain petak umpet selama istirahat. Makanya di mana dia? Selama istirahat. Passive voice is always translated with the author. Kalimat pasif harus ada ungkapan di atau ter. Misalnya, saya diberi makan, saya diajari, saya dituntut, saya diarahkan, para siswa dihukum. Itu kan pasif. Setelah ada istirahat, dia di mana? Kalau di kelas, di rumah, di waktu siang itu kata keterangan. Dihukum, dimakan, diberi, diajari, diarahkan, dimarahin. Di kelas bukan. Kalimat pasif itu selalu diartikan dengan di atau tuh, misalnya dihukum, dibeliin, dimarahin. Tapi kalau di kelas, di sekolah, di kursus itu bukan di. Beda dia. Petak umpet dimainkan iya oleh laki-laki sepanjang atau selama istirahat. Gitu dia. Permainan hide and seek dimainkan oleh anak-anak selama waktu istirahat. Seperti itu dia caranya. Jadi gini, singkatnya, a versatile way to change from the active voice into the basic voice. Yang paling mudah itu dibalik saja. Johnny melempar seekor kucing. Dibalik. Kucing dilempar oleh Johnny. Aja itu kan tinggal balik. Johnny lempar kucing, terus bukan gantian kucing itu. Bukan. Active voice itu passive voice itu begitu dia. Johnny melempar kucing dilempar oleh Johnny. Seperti itu dia caranya. Oke, please make out one sentence using your own words. Buat satu kalimat menggunakan kata Anda sendiri. Paling enak buat bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Inggris sekarang. Baru bikin ada pasif, ada directive. Saya akan bantu Anda. Silakan buat. Ya. Astagfirullahaladzim. Kembali. Iya, di sini nggak ada lagi, cuma satu ya. Enggak kali. Buat apa? Komentasi. Okay, look at your friend. Anggi reads a story. Would you like to translate into Indonesian, please? No, translate into Indonesian. Say. Anggi. Next, that is the active voice. Itu contoh kalimat aktif. Change into the passive voice, menjadikan pasif, yaitu buku cerita dibaca oleh Anggi. Give applause, please, Pak. That's right. Anggi reads a storybook is read by that's very good. Okay, thank you. Thank you, Miss Anggi. Miss Nanda. Who else can make example? Siapa lagi? Bisa dulu. Enggak cantik. Look. Who else? Widya? Hah? Uci? Come on. Make like Anda, bikin kayak aku nyanyi, kayak punya Anda. Ya, mungkin kami ada ini,
Di situ nih. Lihat di sini. Ya. Area. Okay, look at here. Nada. Siapa sih? This is plane. Plane atau plane. Ini kalimat present konsisten seharusnya nilai is. Ini dia. Name a place lah, define. This is the infinitive. Karena rumusnya ini ya, subject plus verb infinitive. Okay, then the third form change into the third form, right? For basic voice. Untuk kali pasifnya kata kerja bentuk ketiga. Maka di sini benar. Lagi name a place menjadi the first word is place, but Nana are the night matter. That's very good. Very good. Here is the basic voice. Okay, today we have already studied the use of this basic voice. Then I would like you to make 2 sample sentences at home and 1 in active and 1 in passive. I mean, you make 2 sentences, right? Okay. Untuk sementara ada pertanyaan untuk pembelajaran yaitu kalimat passive voice. No? Sudah paham 100%? Little ya. Okay. The key is if you want, you can do it. Kuncinya, kalau kamu mau, kamu bisa. You can do what you want to do, and you can do what you have to do. Ya, jadi kunci apa? You can do what you want to do, and you can do what you have to do. Okay, salah satu sendiri. I think untuk here we have the class for today, and I'd like to say you. Bye. Tinggal masukkan. Kalau nggak nanti gue bilang tinggal meja aja. Pokoknya ini udah selesai. Ya Beb? Sehat kan, Sir? Sehat alhamdulillah. Iya, sudah Hari ini kita akan melakukan refleksi yang hasil kemarin presentasi kelas. Iya. Baik, Pak Sir. Pertama yang saya perhatikan, kalau dari catatan awal itu Pak Suparman membelajarkan murid untuk materi passive voice. Kemudian tujuannya adalah siswa dapat menggunakan kalimat passive voice, basicnya writing dan speaking. Oke. Strateginya itu menggunakan demonstrasi. Oke. Medianya itu buku paket, laptop sama PowerPoint yang ditampilkan. Kemudian jadi si murid ya, evaluasinya adalah murid melakukan writing dengan kata-katanya sendiri. Iya, membuat suatu kalimat atau building sentence menggunakan kata-kata mereka tersendiri. Iya, boleh menggunakan kamu suatu Google Translate ya, kata per kata bukan per kalimat gitu ya, Sir. Nah, jadi berdasarkan hasil refleksi kemarin ada kendala teknis PowerPoint tidak dapat ditampilkan. Iya. Ya kan, Sir? Iya. Jadi ketepatan PowerPoint ini fokusnya kemarin itu sedang tidak bisa digunakan. Nah, bisa digunakan. Artinya kesalahan non teknis. Iya, kesalahan. Jadi tidak bisa menampilkan. Jadi awal hasil bisa menggunakan direct instruction ya. Direct instruction. Oke, nah dari kegiatan ini apa yang kira-kira yang menurut kekuatan dan kelemahan gimana? Nah,
selama refleksi ini ya. Ya, oke, makasih BK sebelumnya. Sebenarnya dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, nah apa saya menggunakan yaitu metodenya itu demonstrasi. Saya lebih suka karena nanti tujuannya mereka ke arah speaking, yang sehingga bisa membuat mereka itu berani ke depan, berani mempraktekkan kalimat-kalimat yang mereka buat, nanti bisa mereka bacakan, mereka sampaikan, dan mereka nanti akhirnya bisa mendemonstrasikan suatu kegiatan atau semacam role play seperti itu dia. Oke. Kemudian yang menjadi permasalahan sedikit adalah bahwasanya how to make the students feel brave, merasa berani untuk mengkomunikasikan itu sebenarnya, dan itu tantangan bagi saya sebagai guru bahasa Inggris. Seperti itu dia. Cuman kelemahan saya memang it doesn't mean that I can speak English well, bukan berarti nggak bisa bahasa Inggris, tapi nggak sampai 70-30 saya bahasa Inggrisnya, mungkin 50-50 atau 60-40. Nah itu tuh aja, karena kalau saya bahasa Inggris full pun mereka kebingungan, nggak tahu apa-apa, semakin repot. Maka itu sambil 50-50 atau 60-40 saya bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan lah, seperti itu dia. Kemudian dalam waktu belajar bahasa Inggris sekarang kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang lalu itu materi bahasa Inggris itu 1 minggu itu 4 jam, sekarang tinggal 2 jam. 2 jam tinggal dikali 45 menit, jadi 90 menit ya. Terpotong 10 menit itu pembukaan, opening, 10 menit di bawah, di terakhir dia itu closing, 20 menit tinggal 70 menit. Itulah yang kita gunakan semaksimal mungkin dalam 1 minggu belajar 70 menit saja dia. Sehingga ini kadang berpacu. Ya. Apakah materi yang belum fix sama anak tapi sudah habis? Sedangkan harus cuma 1 pertemuan atau 2 pertemuan saja. Tapi sementara anak belum memahami secara utuh. Kita mau menerangkan sampai detail, waktu habis. Kita mau cepat, anak belum menguasai secara 80% pun sulit. Jadi itulah yang dikendala bagi kita. Tapi mengenai pembelajaran bahasa Inggris selama 2 jam itu sudah keputusan dari pemerintah, bukan kita yang ingin. Saya rasa kalau kendala mungkin seperti itu. Oke, baik Sir. Baik, nah sekarang terima kasih ya Sir. Artinya kan kita udah melihat kendala di lapangan itu seperti apa. Iya. Kemudian begini, selama proses kegiatan pembelajaran itu ya kita langsung ke tahap coaching ya Sir. Iya. Jadi memang pertama adalah tujuan saya melakukan coach ini adalah untuk pertama merefleksikan kegiatan pembelajaran yang kemarin, yang kedua ingin melihat ini mau meningkatkan yang di mananya, di bagaimananya begitu ya. Artinya bukan hanya untuk melihat, tapi habis ini saya punya ide, punya keinginan ide untuk mengembangkan kelas gitu. Karena yang kemarin kita lihat di kelas, berasa nggak saya masih teacher center? Iya Mas, jadi masih teacher center, seharusnya ke student center. Kita beralih seperti itu dia. Jadi itu yang menjadi satu pemikiran. Should I ask the idea in English or Indonesian? Saya ngajar bahasa Inggris, haruskah saya menanya mereka itu mereka menjabat dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau mereka berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, semuanya bisa. Cuman saya ingin sebenarnya kan, kalau misalnya makanya di situ ada writing dan speaking. Pada pelajaran speaking nanti, walaupun mereka mix Indonesian English, no problem, campur-campur bahasa Inggris bahasa Indonesia-nya, seperti itu. Cuman itu kan belum kadang mungkin bukan lupa ya, mungkin kita lupa saat yang terjadi ke teacher center, bukan mestinya itu student center. Kita hanya mengawal mereka, memberi motivasi. Disinilah permasalahannya. They can speak English, mereka bahkan cuma berapa persen yang bisa bahasa Inggris. Kalau rentannya 1 sampai 10 itu mungkin antara 2-3 aja dia. Bila komunikasi dalam bahasa Inggris itu setiap untuk daily conversation pun mereka nggak dapat. Jadi di sinilah kalau saya nyalakan
gurunya, saya bukan menyarankan siapa, tapi dengan waktu 2 jam dibebani dengan bobot yang banyak, di situ juga ada ketimpangan, kesulitan juga. Baik, Sir. Tapi saya akan merubah mengenai teacher center tadi. Harus ada perubahan keinginan saya juga ingin student center sehingga kita lihat it's nice, Hawaiian, tinggal gitu lebih menyenangkan sebenarnya. Ya. Nah, begitu dia. Berarti sini saya melihat bahwa ingin mengembangkan pembelajaran itu develop dari teacher center ke student center. Itu yang mestinya terjadi. Oke, dari teacher center ke student center. Oke. Jadi kira-kira misalnya ini kan materi passive voice. Materi berikutnya apa, Sir? Untuk passive voice sebenarnya itu passive voice itu ada di dalam pembelajaran pemahaman bacaan atau reading comprehension. Itu pembelajarannya yaitu text explanation, explanation text. Jadi untuk teksnya, habis passive voice, explanation text. Explanation text. Nah, untuk explanation text ini ada nggak yang ingin dikembangkan? Tadi kan saya ingin ubah teacher center dan menjadi student center. Ya. Untuk explanation text ini kan reading, reading. Maka kita kan selalu banyak juga di sini berkomunikasi. Explanation text itu kan menceritakan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Contohnya tsunami. Bagaimana dan mengapa tsunami itu terjadi? Tentu ini akan melibatkan anak-anak. Nggak bisa menurut saya sendiri. Nah, ini akan lebih menarik karena mereka punya ide. Oh, kenapa tsunami itu terjadi? Bagaimana caranya? Mengapa terjadi hujan? Bagaimana prosesnya? Mereka akan cerita. Nah, di sini akan lebih mengena nanti ke student centernya karena mereka yang harus berkomunikasi banyak tentang sesuatu yang fenomena alam, mengapa dan bagaimana terjadi itu diterangkan melalui teks namanya explanation text. Oke. Jadi kira-kira media mau dipakai apa nanti, Sir? Tetap saya menggunakan kalau memang bisa ya PowerPoint. Tetap saya menggunakan PowerPoint seperti tiap buku teks tetap, tapi saya menggunakan PowerPoint. Oke. Nah, untuk penilaiannya apakah ada project, produk atau apa? Untuk itu kan seperti ini dia itu kita kalau misalnya project itu biasanya mereka menganalisa misalnya satu teks. Nanti saya hadirkan satu teks, mereka sendiri project mereka itu mereka yang membuat resumnya, mereka nanti ada latihannya, terus menganalisis bagaimana mencari topik dalam suatu teks, mencari ide utama. Itu project mereka untuk menyelesaikannya seperti saya buat. Produknya, produk hasil belajarnya itu kita mau siswa itu memahami secara utuh apa sih itu explanation text. Nah, sehingga kalau seandainya biasanya saya membuat cerita sendiri. Begitu dia, membuat cerita sendiri walaupun cuma satu paragraf. Begitu menceritakan tentang explanation atau teks mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Misalnya contoh tadi hujan, bagaimana dan mengapa hujan turun, terus kebakaran, bagaimana dan mengapa bisa terjadi, apa penyebabnya. Mereka bisa membuat satu teks walaupun cuma satu paragraf, itu produknya. Jadi teks karya siswa ya. Dan kemudian karena teks explanation itu ada kaitannya nanti dengan kalimat pasif, mereka juga mengaplikasikan kalimat pasif itu ke dalam cerita yang mereka. Jadi produknya adalah teks karya siswa. Teks karya siswa, seperti itu dia. Oke, nah kira-kira apa yang menjadi ukuran bahwa tujuan di atas tercapai? Ini udah nih meminta siswa untuk membuat teks karya siswa. Nah, ukuran bahwa tujuan tersebut tercapai apa? Jadi kalau misalnya tujuan apapun ditanya, karena kita pembelajaran, kita sebagai contoh kita memberikan pembelajaran bagaimana cara nyetir mobil. Nah, tentu hasilnya mereka bisa membawa mobil sendiri, menyetir dengan baik. Karena ini kita belajar tentang teks, mereka bisa menemukan contoh teks explanation.
bisa menemukan topik satu paragraf, Yes. ide suatu paragraf atau ide suatu teks. Itu tujuan daripada pembelajaran ini, karena itu disesuaikan dengan nanti ujian baik di sekolah maupun PTN nanti kalau kelas 3 mereka tuh akan selalu muncul soal-soal seperti topik, terus main idea. Itu yang target yang akan kita Oke, inginkan. baik. Kira-kira kalau misalnya dari keyakinan sendiri 1 sampai 10 berapa? Persennya? Nah, enggak, sorry. Kalau misalnya pakai persen, 1 sampai 100% berapa persen? Kalau Itu kan zigzag. Nah, Ada bahkan nanti cuma 10% kalau perantaranya 1 sampai 100 gitu ya. Sangat minim sekali yang bisa bikin teks itu. Iya, bisa bikin teks itu kalau misalnya kita hitung 2 atau 3 orang saja itu. Oh, berarti artinya semua. tidak semua orang bisa buat teks. Tapi kalau menemukan topik, Oke. ide utama dari misalnya kita 34 orang, saya yakin bisa 28 atau bahkan 30 Berarti kalau yang bisa menemukan. kan ada level kesulitannya ya kan? Iya. Berarti kalau misalnya untuk menemukan topik atau ide itu bisa sampai dengan 85% Iya, ya. saya yakin. Tapi masih membuat teks mandirinya Membuat teks itu sangat 10% ya. 10% saja itu. Mandiri 10%. Kalau dia menemukan, tapi kalau menemukan ide utama, menemukan topik, saya yakin itu tinggi. Ya, Iya. oke. Baik, tadi fokus pengembangan areanya, Sir. Kira-kira selain pada tadi kan sudah bilang writing sama speaking. Speaking ya. Writing, speaking, kemudian analisis teks dan dan lainnya. Ada lagi nggak area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh kepada siswa? Ya, sebenarnya kalau saya tadi demonstrasi, di situ kan ada demonstrasi. Nanti dia juga bisa berjudul dengan role play. Jadi bermain peran. Jadi dari percakapan yang mereka pelajari, kalimat pasif yang mereka pelajari, mereka mengaplikasikan dalam suatu dialog, dalam suatu demonstrasi dengan model yaitu role play. Gabungan dia itu akan menjadi mereka memotivasi mereka. Keinginan saya seperti itu. Yang endingnya saya ingin anak-anak atau siswa yang saja tuh can speak English, Iya. bisa berbahasa Inggris. Jadi targetnya adalah can speak English ya, Ya, Sir. speak English. Dan itu muncul dari motivasi diri. Iya. Nah, menurut saya sendiri area mana dalam diri yang perlu sekali kembangkan? Menurut saya, Ya. Jadi kayak self evaluation lah. kalau saya pribadi reading comprehension. Oke, jadi saya memang masih butuh reading ya. Saya butuh pemahaman lebih dalam, Oke. secara mendalam, lebih cepat, akurat menemukan ide utama atau topik yang lebih cepat. Itu yang masih saya lemah. Berarti di idea ya, Sir. Iya. Maksudnya reading comprehension. Ya, main idea, menemukan main idea, itu masih PR bagi saya. Oke, yang kira-kira ini dikurangi atau dihilangkan? Yang akan dikurangi, kemudian ya tentu saya teacher center tadi akan decrease on life, decrease menjadi teacher center tuh harus menjadi student center, harus itu. Karena kalau enggak nanti aku yang lebih pinter, murid nggak jadi nggak tahu. Nah, itu harus rubah, harus secepat mungkin. Baik, oke, Sir. Untuk mengubah teacher center, student center ini, kira-kira apa yang perlu saya kembangkan? Sebenarnya itu yang saya harus mencari materi yang memang cocok, bisa melibatkan siswa dengan mudah. Gitu ya, yang bisa melibatkan siswa. Tapi kalau ada materi tapi sulit untuk melibatkan siswa, itu nggak akan mengena. Wah, saya seperti ada topik pembicaraan, topik misalnya wacana, misalnya ada suatu judul dalam satu teks itu. Kalau terlalu susah pun nggak mungkin gitu. Perempuan tidak boleh bekerja. Nah, ini kan memantik emosi. Apalagi mereka bicara. Nah, itu saya suka menampilkan seperti itu sehingga nanti itu akan lebih banyak ke student center, nggak akan ke teacher center. Karena kalau seperti ini mereka yang butuh ngomong itu, perempuan tidak boleh bekerja. Anda setuju apa enggak? Itu kan betul. Kalau setuju mengapa, enggak setuju mengapa, mereka akan lebih komunikatif loh. Ya, jadi saya ingin mencari materi mencari menyiapkan yang
memantik mereka mau berkomunikasi. Yang melibatkan mereka. Iya, Oke. kalau nggak seperti itu ya kita karena kalau kita bicara tentang nanti listrik, telepon, mereka kurang menarik. Iya. Karena ada rasa kejenuhan, nggak sampai otak mereka kalau bicara tentang itu. Tapi kalau Masalah sosial. sosial atau siswa tidak boleh bawa HP, itu kan memantik emosi mereka. Oh, gitu. Jadi memang sekarang ini targetnya adalah mencari bahan atau materi yang Ya. digunakan untuk memantik komunikasi Ya. mereka di desa. Kemudian di dalam diri kira-kira menjadi kekuatan siapa? Tadi udah dibilang kan masalah speaking dan Ya. selain speaking tadi Maksudnya ini, kekuatan dalam diri. saya memang selalu memunculkan speaking. Karena kalau bagi saya, kalau mereka nanti kerja, ini memang ada dua hal yang harus dikerjakan secara bersama. Ketika mereka tes, mereka butuh knowledge, kan seperti itu. Tetapi kalau mereka bekerja, nggak butuh itu, mereka butuh speaking. Iya. Kan seperti itu. Maka dua hal ini saya mengejar writing dan speaking. Sehingga waktu mereka mengikuti tes suatu hari di kelas 3, mereka waktu senam PTN atau apa mengikuti tes apapun yang di tes ada knowledge-nya, kemampuannya, pengetahuannya itu tentang bahasa itu bagaimana, kan begitu. Tapi waktu bekerja nggak butuh itu, mereka butuh speaking. Makanya dua hal writing dan speaking yang harus saya kejar. Ya, jadi powernya di speaking gitu ya. Iya, di speaking. Kemudian apa yang menurut yang anggap sebagai talentanya lagi? Kelebihannya apa talentanya? Selain speaking, saya hobi memberikan motivasi. Suka saya memberikan motivasi karena apalagi sekarang ini siswa pintar mungkin banyak tapi mereka nggak berkarakter misalnya. Kita harus menciptakan siswa yang pintar dan berkarakter. Kan seperti itu, bagaimanapun kita ingin memberikan contoh pembelajaran bagaimana adab itu lebih baik daripada yang lainnya. Maka saya ingin menciptakan bagaimana siswa yang berkarakter gitu, yang berkarakter. Baik, jadi kekuatan saya itu selalu menyelipkan motivasi-motivasi untuk karakter murid. Iya. Bagaimana ada juga Bu Eka yang mereka itu merasa aku orang susah, jadi nggak bisa lebih tinggi. Begitu dia, insecure. Jadi mereka itu stagnan. Ya udahlah, yang penting tamat. Itu kan harus kita bunuh itu. Iya, betul, Itu betul. pikiran seperti itu harus kita bunuh. Beri motivasi, berikan mereka wejangan, pencerahan yang mereka bisa membuat mereka, aku bisa. Gitu dia. Jadi jangan sampai talenta, bakat yang mereka miliki mati hanya karena mereka cuma berpikir bahwa orang susah. Itu maaf, Bu Eka selalu saya jadikan contoh tanpa minta izin. Aku selalu maaf lah, itu Bu Eka bukan anaknya orang kaya, tak sampaikan itu, maaf sebelumnya. Tapi itulah memang. Jadi itu yang menjadi, walaupun apa saya minta maaf sebelumnya nggak minta izin, saya selalu bilang gitu, Bu Eka itu bukan anak orang kaya, tapi otaknya orang kaya. Nggak banyak orang kaya yang seperti Bu Eka, seperti itu dia itu bukan anak orang kaya, tapi otaknya seperti anak orang kaya. Wah, dan tahu di luar sana anak orang kaya semua semua belajar. Anaknya orang susah enggak, kebalik sekarang. Makanya itu saya always make sample for them about Miss Eka. I'm so sorry about that. Tapi itu yang baik, bukan menjelekkan. Cuma saya yang jelekkan itulah. Nggak saya bilang kalau Bu Eka itu anaknya orang kaya. Itu aja. Dan kalau memang bisa mau ditukar ya udah bilang Bu Eka itu anak orang kaya itu lagi itu. Gitu. Nah, yang terakhir mungkin ini dukungan dari siapa sih yang kira-kira sangat butuhkan? Saya punya target ini, anak-anak harus pintar komunikasi. Saya mau mengubah teacher center menjadi student center. Saya sudah punya kekuatan di speaking, kemudian sudah punya kemauan untuk memotivasi murid. Kira-kira dukungan siapa yang paling saya butuhkan? Kalau kepingin, saya udah lama kepingin menyampaikan kepada kepala sekolah aja, apakah bisa apa enggak. Suatu hari apa enggak kita panggil orang asing, native speaker teman. Saya sekali
kita panggil native speaker yang ada di Bukit Lawang, kita dekat dengan Bukit Lawang, kita ambil native speaker sehingga mungkin ini bisa memotivasi anak itu. Oh iya, ternyata kalau cuma hello, how are you, so what is your name, nanti mereka bisa komunikasi bahasa Inggris dan benar, bukan ecek-ecek. Mereka jangan berpikir bahwasanya yang diajarkan Sir Suparman itu bahasa Inggrisnya salah. Tapi kalau ada native speaker langsung kan bisa membuat mereka, oh iya, ternyata kenapa enggak? Saya mungkin bisa 500 atau 1 juta, tapi sekolah kita akan lebih baik. Sekolah lain nggak pernah, sekolah kita Harusnya. ada. Tapi satu hari insya Allah kalau memang itu boleh jadi izinkan, saya akan sampaikan kepala sekolah, yuk hadirkan native speaker kemarin 1-2 orang. Saya yakin akan merubah citra SMA pun akan naik, anak pun merasa termotivasi kan dengan adanya seorang native speaker kemarin. Bahkan sampai ke rumah pun mereka cerita, dan bahkan siswa yang belum masih SMP pun mereka mungkin masih ada keinginan kembali. 1 tahun sekali ada terus datang. Itu yang saya inginkan. Itu yang saya inginkan. Jadi seperti kayak mau memotivasi. Iya, itu lebih jelas. Itu saya nggak perlu gembur-gembur, tapi ada native speakernya langsung masuk ke kelas. Itu akan membuat mereka merasa, saya rasa luar biasa bisa foto sama dengan seorang native speaker. Cerita, I'm sure it will be very nice. Oke. Selain kepala sekolah siapa lagi, Sir? Ya tentu kalau untuk motivasi belajar dan keberhasilan, maaf kembali saya menceritakan, mencontohkan kepada orang yang sama. Saya selalu mencontohkan sama mereka. Rekan sejawat ya. Rekan sejawat dan orangnya namanya juga sama seperti tadi. Saya selalu mencontohkan. Udah gitu juga untuk kehidupan saya mencontohkan diri saya sendiri. Bagaimana saya 11 orang yang bapaknya notabene cuma gajinya 11.000 1 bulan, saya bisa les 3 tempat, komputer 1, 3 bahasa Inggris 3 tempat. Nggak ada seorang yang gajinya 11.000, anaknya bisa les 3 bahasa Inggris 3 tempat, komputer 1. Saya dulu seperti itu di tahun 88. Saya les bahasa Inggris 3 tempat, komputer 1 tempat, berarti 4. Seperti itu dia. Bagaimana caranya? Karena keinginannya. Saya yakin dengan ilmu kehidupan akan berubah. Dengan ilmu kehidupan akan berubah. Bu Eka juga merasakan dengan adanya Bu Eka memiliki ilmu, maka kehidupannya sekarang berubah. Itu yang saya tanamkan sampai. Oke. Baik kepala sekolah dan sejawat. Ada nggak misalnya kayak lingkungan teman mereka gitu? Yang tidak bisa dijamin gitu. Nggak gimana ya, sebenarnya kalau lingkungan mereka itu di sini kita masih berperan, karena masih banyak dari mereka itu yang kita kasih kuliah gratis pun nggak mau. Kuliah gratis pun mereka nggak mau. Mindset mereka yang harus atau dibongkar. Mungkin begini, tokoh masyarakat mungkin bisa, tapi saya rasa kita bangun dari anaknya dan orang tua. Makanya saya sebenarnya setuju kalau yang datang kemari itu orang tuanya jangan cuma pas bayar apa, 3 bulan sekali pun nggak apa-apa kita undang. Sehingga mereka orang tuanya tahu ternyata pendidikan itu sangat penting. Selama ini mereka cuma ngirim anak mereka, kalau anak mereka bermasalah pun mereka nggak peduli. Jadi langsung ada mutual understanding, kerjasama yang baik antara orang tua dan stakeholder dan sekolah. Oke. Baik Sir, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, ini akhir dari pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya cita-citakan dapat terwujud. Insyaallah, alhamdulillah, terima kasih juga Eka. Mohon maaf kalau tadi itu emang saya baru jujur hari ini. Kalau saya selalu mencontohkan Bu Eka di kelas-kelas, tapi bukan yang negatif, tapi hanya negatifnya itu saja. Saya nggak ngomongin bahwa Bu Eka keturunan orang kaya. Saya nggak sampaikan itu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.